Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kekaisaran jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiao Yan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiao Yan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang dibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka sangat meningkat. Sangat beruntung bahwa perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir, dan bahwa Xiao Yan telah lolos dari kehidupan di masa lalu di mana ia harus memeras semua waktu yang dimilikinya. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang santai, tampil sangat santai. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menikmati kehidupan yang santai setelah dimulainya perjanjian 3 tahun. Selama 3 hari ia bergegas pulang. Mereka berdua mungkin telah tinggal di beberapa kota besar selama beberapa waktu, tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk menyaring Towing Spirit Pill. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Lagi pula, jika sangat mudah untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyuling pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan terlalu mahal. Mereka berdua berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, seperti kuda berjalan mengamati bunga-bunga. Namun, Xiao Yan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih belum berubah kembali menjadi bentuk Heaven Swallowing Python, meskipun sudah 3 hari, yang dia katakan, sudah berakhir. Berkenaan dengan ini, dia menjelaskan bahwa dia telah secara pribadi berdiskusi dengan roh Heaven Swallowing Python, dan dengan demikian menunda waktu dia akan berubah kembali. Xiao Yan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berubah kembali, apakah dia memiliki kemampuan untuk memaksanya melakukannya? Seiring waktu berlalu dengan tenang, Xiao Yan dan Ratu Medusa semakin dekat dengan wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda dengan mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk apa yang awalnya hanya perjalanan 2 atau 3 hari. Heian City, sebuah kota besar di provinsi utara Kekaisaran Jiama. Dari sini, tidak jauh dari kota Wutan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Ratu Medusa, mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, Ratu Medusa dengan cepat mendarat tanpa meminta pendapat Xiao Yan. Di pinggiran kota, dia menggunakan benang hijau tipis untuk menutupi wajahnya sebelum dia berjalan dengan megah menuju kota Heian. Di belakangnya, Xiao Yan hanya bisa, dengan sikap pasrah, menahan keinginannya untuk pulang, dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kota. Selama waktu itu, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan indah, aura tinggi dan mulianya menyebabkan para prajurit itu, yang siap untuk membuat masalah, untuk tidak berpikir untuk melangkah maju untuk menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiao Yan memimpin jalan dan berjalan jauh di sepanjang jalan. Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana ada banyak lalu lintas manusia. Orang-orang di bagian utara kekaisaran adalah orang-orang yang kuat, oleh karena itu hanya mungkin untuk melihat restoran seperti itu di wilayah utara kekaisaran. Itu tidak biasa melihat mereka di tempat-tempat mewah seperti ibu kota. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran seperti itu. Banyak berita dan informasi di antara orang-orang biasa di kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu dapat dengan cepat menginformasikan Xiao Yan di mana berbagai bahan obat terbaik dan terluas berada di dalam kota. Keduanya berjalan ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya ketika matanya yang cantik menatap keluar jendela. Ekspresinya seperti mengabaikan dan acuh tak acuh. Selama beberapa hari ini, semua hal tentang mendapatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiao Yan. Melihat sikapnya seperti ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil pelayan wanita. Setelah memesan anggur, yang tidak terlalu manjur, dia berdiri dan menuju ke beberapa tempat yang penuh dengan orang. Setelah melakukan ini berulang kali untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya mundur kembali ke meja dengan wajah penuh keringat. Dia menatap Ratu Medusa yang dengan nyaman menghirup anggur dan tidak bisa menahan nafas dengan putus asa. Apakah wanita ini tidak terlalu sombong? Bagaimana itu? Apakah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut.
Dikatakan bahwa ada ruang ramuan dengan ketenaran besar di kota ini, ada beberapa stok untuk banyak bahan obat langka di sana, hanya saja harga untuk mereka sangat mahal. Xiao Yan mengangkat cangkir anggurnya dan menuangkannya ke mulutnya sebelum menggeram. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Hei, apakah kamu sudah mendengar masalah ini berkaitan dengan Mystic Cloud Sect? Sama seperti Xiao Yan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang, suara rahasia bisa terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Anda berbicara tentang masalah pria muda bernama Xiao Yan membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect, bukan? Seorang pria melengkungkan bibir dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu? Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut saat dia bertanya dengan malu-malu. Masalah sebesar ini sudah menyebar sekitar 2 hari yang lalu. Xiao Yan itu mengalahkan pemimpin sekte junior Mystic Cloud Sect, Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Saya mendengar bahwa itu tampaknya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun lalu. Melihat itu sekarang, berita tentang Nalan Yanran yang diceraikan paksa oleh Xiao Yan saat itu memang memiliki keandalan. Melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini, ia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, tampaknya Mystic Cloud Sect ingin mempertahankan Xiao Yan dengan paksa. Hihi, meskipun dia masih muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar mengerikan sampai meninggalkan orang lain yang terdiam. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya dua Dou Huang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras ular rakyat muncul. The Mystic Cloud Secte mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka akhirnya membiarkan Xiao Yan pergi utuh. Ratu Medusa? Ketika kata ini meninggalkan mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiao Yan juga adalah juara Grand Meeting Alchemist musim ini, tatapan terkejut di sekitarnya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkap informasi yang mengejutkan. Bukankah juara rapat agung alkemis bernama Yan Xiao? Tiba-tiba sebuah suara lembut muncul. Yan Xiao, Xiao Yan. Bukankah itu dia jika kita membacanya secara terbalik? Haha. Pria itu dengan muram berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya untuk sementara kosong. Segera, mereka tiba-tiba menyadari, meskipun masalah mengenai nama ini tidak bernilai apa-apa setelah ditunjukkan, orang normal seperti apa yang tidak memiliki yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi membaca nama secara terbalik? Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Pria itu dengan keras menuangkan anggur gandum yang kuat ke mulutnya dan menghela nafas iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Namun, karena kemampuan mereka yang terbatas, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiao Yan agak terpana mendengar percakapan yang disampaikan, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap bahwa masalah di Mystic Cloud Sect sebenarnya telah menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang orang yang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah ruang ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Xiao Yan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Xiao Yan itu tampaknya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan, bukan? Itu benar, klan Xiao benar-benar dapat menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang benar-benar orang yang menakutkan, siapa di wilayah utara yang berani untuk tidak menghormati klan Xiao? Mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari Wutan City beberapa saat yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama 2 hari ini. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk menemukan masalah pada saat ini? Saya tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat menjaga rahasianya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya.
Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkannya untuk minum seteguk anggur gandum. Namun, dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelubungi tubuh yang terakhir, menyebabkan dia, yang hanya 2 bintang doze menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati berkata, "Pak ini, apakah ada yang salah?"